Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis berita studi alumni Fakultas Sains dan Teknologi dengan agenda distribusi dan statistik tahun masuk dan tahun wisuda, distribusi dan statistik beberapa variabel, dan ada beberapa visualisasi. Yang pertama, visualisasi program studi dan status saat ini, waktu mendapatkan pekerjaan dan status saat ini, program studi dan kategori usaha, kesesuaian bidang ilmu dan status saat ini, penghasilan dan kategori wirausaha, penghasilan dan status saat ini, tahun masuk dan tahun wisuda, program studi dan kesesuaian bidang ilmu, yang terakhir rekomendasi dan kesimpulan. Nah, di sini ada distribusi dan statistik tahun masuk dan tahun wisuda. Dapat dilihat jumlah mahasiswa yang masuk terbanyak ada di tahun 2019 dan jumlah mahasiswa yang wisuda terbanyak ada di tahun 2024. Selanjutnya distribusi dan statistik beberapa variabel, ada variabel waktu mendapatkan pekerjaan, kesesuaian kurikulum dan kesesuaian bidang ilmu, penghasilan, program studi, dan status saat ini. Mayoritas lulusan berasal dari program studi agribisnis dan biologi, dengan banyak yang bekerja di sektor swasta. Meskipun sejumlah lulusan masih mencari pekerjaan, rata-rata penghasilan sekitar 5 juta, dan sebagian besar lulusan merasa kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mayoritas memperoleh pekerjaan dalam 3 bulan, dan peningkatan kelulusan tepat waktu terlihat dari banyaknya mahasiswa yang masuk tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, di sini ada visualisasi program studi dan status saat ini. Sebagian besar mahasiswa atau lulusan dari hampir semua prodi bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki ketertarikan tinggi untuk melanjutkan studi, terutama lulusan biologi dan matematika. Sedangkan minat wirausaha relatif rendah di semua prodi, dengan angka tertinggi hanya di biologi. Biologi dan matematika juga memiliki minat yang baik untuk bekerja sebagai pengajar. Selanjutnya, visualisasi waktu mendapatkan pekerjaan dan status saat ini. Terlihat mahasiswa lulusan rata-rata bisa mendapatkan pekerjaan kurang dari waktu 3 bulan, dan kebanyakan alumni yang bekerja memiliki status karyawan swasta dan pengajar. Tidak dipungkiri, alumni lebih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun masih melamar pekerjaan. Selanjutnya, visualisasi program studi dan kategori usaha. Mayoritas alumni memilih kategori usaha lainnya, walaupun tidak bisa diketahui secara rinci, tapi terlihat pada alumni prodi agribisnis dan biologi memiliki minat wirausaha yang tinggi, terutama di kategori kuliner. Sedangkan pada kategori usaha, agribisnis, dan properti sapi peminat. Selain itu, prodi yang kurang dalam minat berwirausaha didominasi oleh magister agribisnis dan juga teknik pertambangan. Kemudian visualisasi kesesuaian bidang ilmu dan juga status saat ini. Lulusan dengan kesesuaian bidang tinggi lebih cepat mendapat pekerjaan di sektor swasta, sedangkan sektor ASN atau PNS dan BUMN lebih fleksibel menerima lulusan dari berbagai bidang. Kemudian kami merekomendasikan untuk membuat program karir konseling dan pelatihan keterampilan industri. Yang kedua adalah kerjasama dengan perusahaan swasta dan dukungan bagi alumni yang ingin melanjutkan studi. Kemudian ada visualisasi penghasilan dan kategori wirausaha. Penghasilan tertinggi ada di kategori lainnya, namun sektor kuliner juga memiliki pendapatan besar. Kami merekomendasikan untuk memberi dukungan dan pengembangan khusus pada sektor kuliner. Kemudian yang kedua adalah sediakan pelatihan wirausaha, branding, dan bantuan modal bagi bidang usaha berpenghasilan rendah. Mau diulang nggak bagian kedua tadi? Nggak usah, nanti aku crop aja. Oke. Terus kemudian ada visualisasi penghasilan dan juga status saat ini. Banyak alumni yang melamar kerja tapi belum berpenghasilan, menunjukkan tantangan pasca lulus. Alumni PNS ataupun ASN dengan penghasilan rendah ke menengah kemungkinan berpengalaman atau melanjutkan studi. Kami merekomendasikan untuk mengadakan pelatihan soft skill untuk alumni di sektor swasta dan juga negara. Kemudian fasilitasi program magang atau kerja sama perusahaan bagi alumni yang belum berpenghasilan agar dapat menambah pengalaman. Kemudian ada visualisasi tahun masuk dan tahun wisuda. Terlihat visualisasi tahun masuk dan tahun wisuda. Terlihat rata-rata waktu studi mahasiswa berkisar 4 sampai 7 tahun. Peningkatan kelulusan mahasiswa terjadi mulai dari tahun masuk 2016 sampai puncaknya di tahun masuk 2020. Lalu ada visualisasi program studi dan kesesuaian bidang ilmu. Terlihat bahwa mahasiswa prodi teknik informatika, biologi, agribisnis, dan matematika memiliki kesesuaian bidang ilmu yang tinggi berkisar 3 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa keempat prodi tersebut memiliki lulusan dengan pekerjaan yang sangat relevan dengan bidang. Lalu di sini kita merekomendasikan berdasarkan kesimpulan hasil yang kita dapat, yaitu pertama perkuat program karir, yang kedua dorong wirausaha, yang ketiga dukungan pendidikan lanjutan, selanjutnya ada jalin kemitraan dari industri, sediakan pelatihan keterampilan, tingkatkan jaringan alumni, program penempatan kerja, dan tingkatkan kualitas pendidikan. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.